Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bila perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imran dengan NIM A1B 021035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan wudu dan sholat menurut 4 mazhab fiqh. Di sini kita akan membahas dua garis besar, yakni wudhu dan sholat. Yang dimana wudhu akan kita bahas syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkannya. Begitu juga dengan sholat, sama yakni syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkannya menurut 4 mazhab. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran kecil tentang tata cara berwudhu. Kemudian kita masuk ke aspek yang pertama, yakni syarat-syarat wudhu. Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang wajib berwudu adalah terjadinya hadas, masuk waktu sholat, dan mengerjakan sholat, dan hal-hal yang semacamnya. Pendapat yang ashah dari kalangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mewajibkan wudu adalah kedua perkara tersebut, yaitu hadas dan menunaikan sholat dan hal sejenisnya. Dan di sini syarat-syarat wajib adalah semua perkara yang apabila dapat terkumpul semua, maka seseorang diwajibkan untuk bersuci. Adapun syarat-syarat sah adalah perkara yang menjadikannya sah amalan bersuci. Nah, di sini ada dua syarat, yakni ada syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama kita membahas syarat wajib. Syarat wajib seseorang wajib berwudu apabila terdapat 8 syarat berikut ini. Yang pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga Islam mampu menggunakan air yang suci sampai dengan waktu yang sempit. Yang pertama adalah berakal. Orang yang gila tidak wajib dan tidak sah wudunya, yaitu pada waktu gila ataupun pada waktu penyakit ayamnya kambuh. Kemudian yang kedua baligh. Wudu tidak diwajibkan kepada anak-anak dan tidak sah kecuali dari seorang mumayyiz. Mumayyiz juga merupakan syarat bagi sahnya wudu. Ketiga Islam. Islam adalah syarat wajib menurut ulama mazhab Hanafi. Hal ini berdasarkan pendapat yang masyhur di kalangan mereka yang menyatakan bahwa orang kafir tidak diperintahkan menunaikan ibadah dan hukum-hukum syariah yang lain. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa Islam merupakan syarat sah. Hal ini berdasarkan ketetapan mereka bahwa orang kafir diperintahkan melaksanakan hukum-hukum syariah. Kemudian syarat wajib yang keempat, yakni mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Nah, di sini maksudnya adalah wudu itu tidak diwajibkan kepada orang yang tidak mampu menggunakan air yang suci. Dia juga tidak diwajibkan kepada orang yang tidak memiliki air dan debu. Orang yang punya air tetapi tidak mencukupi bagi semua anggota meskipun hanya sekali penggunaan, maka ia tidak diwajibkan. Ini merupakan pendapat dari kalangan ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Tetapi berbeda lagi pendapat dari kalangan Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa wajib menggunakan air yang tidak mencukupi tersebut, kemudian ia melakukan tayamum. Kemudian yang kelima ada hadas. Orang yang sedang dalam keadaan memiliki wudu tidak diwajibkan mengulangi wudu, yaitu berwudu atas wudu yang belum batal. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh suci dari haid dan suci dari nifas. Nah, di sini maksudnya adalah ketika seorang wanita berhenti dari keduanya menurut pandangan syarak. Oleh sebab itu, wudu diwajibkan atas perempuan yang sedang haid dan nifas. Kemudian yang kedelapan, waktu yang sempit. Maksudnya adalah perkara-perkara syarat ditujukan kepada seorang mukallaf dalam waktu yang sempit, yaitu pada akhir waktu, dalam waktu yang panjang, yaitu pada permulaan waktu. Maka wudu tidak diwajibkan ketika waktu yang panjang, akan tetapi ia diwajibkan ketika waktu yang sempit. Nah, itulah tadi syarat wajib. Kemudian kita akan melanjut ke syarat sah, yang dimana menurut ulama mazhab Hanafi wudu dapat dianggap sah dengan adanya 3 syarat. Namun menurut jumhur ulama wudu dapat dianggap sah dengan 4 syarat, yang dimana yang keempat itu adalah yang pertama, meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh hingga tidak ada bagian yang tertinggal. Perbuatan ini bertujuan untuk meratakan air pada bagian kulit. Oleh sebab itu, jika terdapat bagian sebesar jarum yang tidak terkena air, maka wudunya tidak sah. Menurut kesepakatan para fuqaha, wudu tidak sah dengan menggunakan benda cair selain air, seperti cuka, jus, susu, dan sejenisnya. Begitu juga tidak sah berwudu dengan air mutanajjis, air yang terkena najis. Yang kemudian yang kedua, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Nah, dengan kata lain, tidak terdapat suatu penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit seperti lemak, minyak, dan termasuk juga cat bagi kuku perempuan. Namun minyak biasa dan sejenisnya tidak menghalangi air sampai ke kulit. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudu atau berhentinya perkara-perkara yang membatalkan wudu. Maksudnya adalah berhentinya semua hal yang dapat menyebabkan batalnya wudu sebelum wudu itu dimulai.
selain bagi orang yang uzur seperti berhentinya darah haid, nifas, air kencing, dan semacamnya. Begitu juga disyaratkan berhentinya hadas ketika sedang melakukan wudhu. Kemudian syarat sah yang keempat adalah masuk waktu untuk tayamum. Menurut pendapat jumhur ulama selain ulama mazhab Hanafi, menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i, ia juga disyaratkan bagi orang yang memiliki hadas berketerusan seperti orang yang mengidap penyakit beser atau penyakit selalu kencing disebabkan bersuci. Dalam keadaan demikian dianggap bersuci karena uzur dan darurat. Oleh sebab itu ia terikat dengan waktu. Kemudian selanjutnya adalah beragama Islam merupakan syarat sah ibadah menurut pendapat ulama selain ulama mazhab Hanafi. Menurut ulama mazhab Hanafi ia adalah syarat wajib, akan tetapi syarat mumayyiz merupakan sah wudhu dan syarat bagi ibadah yang lain menurut kesepakatan seluruh ulama. Kemudian kita akan membahas aspek selanjutnya, rukun wudhu. Di mana rukun wudhu menurut pembahas meski kedudukan wudhu itu amat penting, namun demikian ternyata para ulama masih berbeda pendapat ketika menyebutkan rukun wudhu. Ada yang menyebutkan 4 saja sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, namun juga yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dan sunnah. Nah, kita bahas yang pertama, ada pendapat dari mazhab Hanafi. Menurut Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanya ada 4, yakni membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki seperti yang tercantum di PPT tersebut. Kemudian menurut mazhab Maliki, menurutnya rukun wudhu itu ada 7 dengan menambahkan keharusan niat dan abdal, yaitu menggosok anggota wudhu. Sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudhu dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Juga beliau menambahkan kewajiban muwalat. Nah, teman-teman bisa lihat seperti di PPT tersebut. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i. Menurut Syafi'iyah rukun wudhu itu ada 6 perkara. Mazhab ini menambah 4 hal dalam ayat Al-Quran dengan niat dan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukan pembasuhan dan usapan dengan urut, tidak boleh terbolak-balik. Istilah yang digunakan adalah harus tertib. Kemudian yang keempat, mazhab Hambali. Menurut mazhab tersebut jumlah rukun wudhu ada 7 perkara, yaitu dengan menambahkan niat, tertib, dan muwalat atau yang berkesinambungan, maka tidak boleh terjadi jeda atau kesenjangan waktu ketika membasuh antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang membatalkan wudhu seperti yang tertera di PPT tersebut, yakni keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang, baik kubul ataupun dubur. Kemudian ada bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim, muntah, hilangnya akal, dan tertawa. Nah, seperti pada tabel berikut, bahwa keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubur atau dubur menurut Hanafi batal, sedangkan menurut Maliki batal jika keluar sesuatu yang lazim juga dari lubang yang lazim. Kemudian menurut Syafi'i batal, Hambali batal. Kemudian tidur yang bukan dalam posisi tamakkun menurut Hanafi batal, menurut Maliki batal jika pulas, menurut Syafi'i batal, menurut Hambali batal walaupun dalam posisi tamakkun. Kemudian hilangnya akal karena mabuk, tidur, atau sakit. Nah, jumhur ulama di sini sepakat semuanya bahwa hilangnya akal dapat membatalkan sholat. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut 3 mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki batal, sedangkan menurut mazhab Hanafi tidak batal. Kemudian kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Kemudian menurut Maliki batal jika merasa lezat. Kemudian menurut Syafi'i batal. Kemudian menurut Hambali batal dengan syahwat. Kemudian keluarnya sesuatu dari badan. Menurut mazhab Hanafi batal. Menurut mazhab Maliki tidak batal. Menurut Syafi'i tidak batal. Dan menurut mazhab Hambali tidak batal juga. Nah, itulah tadi hal-hal yang batal wudhu. Kemudian kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni sholat. Sholat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan pengertian sholat menurut syara adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, inilah gambaran orang sholat, tata cara sholat. Ya, kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama, suci dari hadas baik kecil maupun besar, dan suci dari najis. Kemudian yang kedua ada menutup aurat. Suci dari yang menutup aurat. Jadi ketika baik laki-laki maupun perempuan akan melaksanakan sholat, maka diwajibkan untuknya menutup aurat. Untuk yang perempuan hanya boleh nampak wajah dan telapak tangannya. Kemudian tempat sholat yang suci.
Nah, apabila seorang sholat di tempat yang kotor atau tidak suci, maka sholatnya itu tidak sah. Kemudian masuk waktu sholat. Nah, di sini sudah jelas sesuai dengan namanya masuk waktu sholat. Jadi, ketika seorang sholat bukan pada waktunya, maka sholatnya itu tidak sah. Kemudian kecuali kalau dalam perjalanan atau dalam uzur yang lain, maka boleh menjamak dan mengqashar atau menggabungkan keduanya, yakni menjamak qashar sholatnya, kemudian menghadap ke kiblat. Jadi ketika seorang sudah terpenuhi 4 syarat di atas, apabila orang tersebut tidak sholat menghadap kiblat, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi syarat-syarat ini harus terpenuhi sehingga dapat menjadikan sholat itu sah. Kemudian kita akan masuk ke rukun. Nah, di mana di sini rukun sholat ada 13, yakni niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah sampai dengan menerbitkan semua rukun. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama, niat dulu. Mazhab 4 sepakat bahwa niat pada sholat 5 waktu hukumnya wajib, akan tapi mereka beda pendapat tentang apakah niat itu rukun atau syarat. Bisa dilihat seperti di tabel bahwa Maliki tidak menganggap niat itu adalah rukun. Syafi'i dan Maliki sepaham bahwa niat itu menjadi rukun sholat, namun Hanafiyah dan Hanabiyah sepakat bahwa niat itu menjadi rukun daripada sholat. Hanafiyah dan Hanabiyah sepakat pula bahwa niat itu menjadi rukun daripada sholat 5 waktu, tapi bukan syarat. Kemudian yang kedua, syarat rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Di sini seluruh mazhab telah sepakat bahwa berdiri bagi yang mampu atau kuat berdiri dalam sholat wajib adalah termasuk rukun. Maka orang yang tidak bisa berdiri boleh sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka boleh dengan berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, boleh dengan melentang. Dan apabila tidak bisa juga, maka sholatlah dengan sebisanya sekalipun dengan isyarat. Yang penting sholat tidak ditinggalkan selama nyawa dan iman masih ada. Kemudian rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Sholat tidak akan sempurna tanpa takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram itu? Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar menurut Maliki, Hambali dan Syafi'i. Tidak boleh diganti dengan lafaz lain, namun boleh berubah jika akbarnya hanya ditambah al dengan memakai alif dan lam menjadi Allah al-Akbar. Dan Hanafi berpendapat boleh diganti dengan kata lain yang sesuai atau yang sama artinya dengan kata-kata tersebut, misalnya Allahul Azam dan Allahul Jalil. Kemudian yang keempat ada membaca surah Al-Fatihah. Menurut Hanafi, membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari Al-Quran itu boleh. Membaca Al-Fatihah hanya diwajibkan pada 2 rukun pertama saja, boleh meninggalkan basmalah karena ia tidak termasuk bagian dari surat. Menurut Imam Syafi'i, membaca Al-Fatihah itu wajib pada setiap rakaat, tidak ada bedanya, baik pada 2 rakaat pertama maupun pada 2 rakaat terakhir, baik salat fardu maupun salat sunnah. Basmalah itu adalah bagian dari surat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kemudian pendapat dari Imam Maliki berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah itu harus pada setiap rakaat, baik pada rakaat pertama maupun pada rakaat terakhir, baik salat fardu maupun salat sunnah. Basmalah bukanlah dari surat, bahkan disunahkan untuk ditinggalkan. Kemudian menurut pendapat Imam Hambali, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat dan sesudahnya disunahkan membaca surat-surat Al-Quran pada 2 rakaat yang pertama. Basmalah merupakan bagian dari surat, tapi cara membacanya harus dengan pelan-pelan dan tidak boleh dibaca dengan keras. Kemudian selanjutnya adalah ruku serta tumaninah. Semua ulama sepakat bahwa ruku adalah wajib dilakukan di dalam sholat, namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya tumaninah di dalam ruku, yakni ketika ruku semua anggota badan harus diam. Kemudian menurut Imam Hanafi, mewajibkan semata-mata membungkukkan badan dengan lurus dan tidak wajib tumaninah. Mazhab-mazhab yang lain wajib membungkuk sampai 2 telapak tangan orang yang sholat itu berada pada 2 lututnya, dan diwajibkan bertumaninah dan tidak bergerak ketika ruku. Kemudian selanjutnya i'tidal serta tumaninah. Menurut Imam Hanafi, tidak wajib mengangkat kepala dari ruku, yakni i'tidal, dan dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal-hal itu makruh. Madhab lain wajib mengangkat kepalanya dan beriktidal serta disunahkan membaca tasmi', yaitu Sami'allahu liman hamidah. Kemudian yang ketujuh adalah sujud 2 kali serta tumaninah. Semua ulama madhab sepakat bahwa sujud itu diwajibkan dilakukan 2 kali pada setiap rakaat. Mereka hanya berbeda pendapat tentang batasnya saja. Kemudian yang ke-8, duduk di antara 2 sujud serta tumaninah. Ulama 4 mazhab telah sepakat bahwa duduk di antara 2 sujud adalah masyru', disyariatkan dalam Islam atau disyariatkan dalam salat, namun mereka berbeda tentang hukumnya apakah wajib atau tidak. Kemudian yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir.
Tahiyat dalam sholat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu tahiyat yang terjadi setelah 2 rakaat. Yang pertama dari sholat maghrib dan isya, zuhur dan asar tidak diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah tahiyat yang diakhiri dengan salam baik pada sholat yang 2 rakaat, 3 atau 4 rakaat. Kemudian pendapat Imam Hambali tahiyat pertama itu wajib, mazhab-mazhab yang lain hanya sunnah bukan wajib. Kemudian menurut Imam Syafi'i, Hambali tahiyat yang akhir adalah wajib, sedangkan menurut Maliki dan Hanafi hanya sunnah bukan wajib. Kemudian yang ke-10 adalah membaca selawat atas Nabi. Empat mazhab telah sepakat bahwa membaca tasyahud akhir. Ulama mazhab telah sepakat bahwa membaca doa tasyahud akhir adalah disyariatkan dalam salat, namun mereka berbeda pendapat dalam hal apakah wajib atau tidak. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat sunnah, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat wajib. Kemudian yang ke-11 ada membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Para ulama mazhab telah sepakat bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad di doa tasyahud akhir adalah masyru' disyariatkan. Waktu membacanya adalah ketika duduk akhir setelah membaca tasyahud akhir. Kemudian yang ke-12 mengucapkan salam. Mereka telah sepakat bahwa salam dimasyru'kan dalam solat, namun mereka berbeda dalam 4 hal, yaitu tentang berapa jumlah salam, mana salam yang wajib, apakah salam termasuk bagian dari solat atau sudah keluar dari solat, dan apakah wajib niat keluar dari solat saat mengucapkan salam. Kemudian yang 13 menerbitkan semua rukun, artinya meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya yang masing-masing menurut susunan yang telah disebutkan di atas atau tertib. Diwajibkan tertib antara bagian-bagian sholat. Maka takbiratul ihram wajib didahulukan dari sujud, begitu juga seterusnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Di sini ada 5, yakni yang pertama berbicara sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf walaupun tidak mempunyai makna. Namun imam mazhab berbeda pendapat tentang berbicara karena lupa atau tidak sengaja. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan berbicara karena lupa atau tidak sengaja. Dengan sengaja keduanya tetap membatalkan sholat. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak batal sholat disebabkan perkataan yang diucapkan karena lupa atau tidak sengaja kalau hanya sedikit. Kemudian yang kedua, setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Nah, poin ini disepakati oleh seluruh mazhab. Kemudian yang ketiga, makan dan minum. Sepakat seluruh mazhab bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kadar dari makan dan minum yang membatalkan sholat tersebut. Kemudian yang keempat ada jika datang hadas, baik hadas besar ataupun kecil. Ini kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datangnya hadas tersebut sesudah tasyahud sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. Kemudian yang terakhir ada tertawa terbahak-bahak. Ini juga kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi hukumnya sama dengan poin yang keempat di atas. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang disepakati oleh mazhab ulama. Selain 5 poin di atas, ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab masing-masing. Yang pertama ada mazhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, berbicara secara sengaja, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat, namun tetap meneruskannya, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, kemudian terbuka aurat, sedangkan ia mampu menutupnya, tidak menutup aurat, padahal ia memiliki pakaian kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang, mengulang-ulang takbiratul ihram, meninggalkan rukun secara sengaja, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufuran atau sebab lainnya, menambah rukun secara sengaja, makan minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, mendahulukan rukun fi'li dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, mazhab Maliki. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum dengan sengaja, kemudian meniup dengan mulut secara sengaja, muntah dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukannya. Kemudian mazhab Hambali, yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali yaitu banyak bergerak, kena najis yang tidak dimaafkan, membelah kiri kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, kemudian menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu karena ia mampu memperbaikinya, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu.
ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa terbahak-bahak, berbicara baik secara sengaja atau tidak, makmum memberi salam dengan sengaja melalui imam, makan atau minum, berdaham tanpa alasan, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf, dan yang terakhir menangis bukan karena takut kepada Allah. Nah, itulah tadi pembahasan tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan baik sholat maupun wudhu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.